Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Indah Supriheti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Mataram. Pada video kali ini adalah pemaparan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun langkah pertama yang saya lakukan adalah menyampaikan rencana aksi nyata yang akan saya lakukan kepada kepala sekolah. Langkah kedua, saya melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 13 Mataram. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini dengan limpahan nikmat darinya, kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan kami calon guru penggerak pada diseminasi pemaparan materi budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk kita bersama-sama membukanya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, saya juga merasa sangat bahagia sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu yang hebat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dengan kolaborasi, dengan kerjasama Bapak Ibu, sehingga bisa mengantarkan sekolah kita dengan sekolah yang penuh dengan prestasi, segudang prestasi. Bapak Ibu, kegiatan kami hari ini tidak hanya oleh saya, tapi juga oleh dua orang teman saya, calon guru penggerak lainnya, yaitu Pak Hadi dan Pak Dani. Ini memang pemenuhan tugas dari kegiatan guru penggerak kami, Bapak Ibu, tapi kami berharap nanti apa yang kami paparkan itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, sebelumnya saya ingin cek yel-yel kita dulu Bapak Ibu. Nanti kalau saya mengucapkan spendable, Bapak Ibu menjawabnya hebat, spendable lagi luar biasa. Seperti itu ya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Spendable hebat. Spendable luar biasa. Sekali lagi ya, spendable hebat, spendable luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah mau membantu kami dalam proses mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Membantunya itu ya dengan kehadiran Bapak Ibu di sini. Kami bertiga, saya maupun teman-teman yang dua orang, sangat berterima kasih sekali atas support, dukungan dan bantuannya. Baik, Pak Dani tolong di yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju? Setuju, ada yang setuju. Apa-apa, tergantung jawaban masing-masing Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pak Waka setuju saja kan? Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Oke, setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju?
Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga nanti setelah Bapak Ibu mendengarkan pemaparan dari kami, kita bisa mendapatkan jawaban yang terbaik dari pertanyaan-pertanyaan ini. Lanjut. Baik, budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sini adalah suatu nilai atau kebiasaan positif. Mungkin Bapak Ibu ada di sini yang mau memberikan saya pendapatnya nilai-nilai yang seperti apa itu yang positif itu. Mungkin ada Bapak Ibu nilai-nilai positif itu seperti apa? Bisa mungkin raiskannya. Nilai positif itu seperti apa Bapak Ibu? Silakan. Mungkin dari Bapak Ibu guru PKN atau yang lain. Hubungan. Apa nilai positifnya hubungan? Contohnya? Bekerjasama, kebersihan kelas, bekerja sama. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain mau menyampaikan pendapatnya. Ada lagi Bu Risa mungkin atau Pak Kawi. Silakan Bu Ris. Bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, baik. Ya, terima kasih. Itu adalah nilai-nilai positif yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi. Itu adalah merupakan budaya positif ya. Lanjut Pak Dani berikutnya. Jadi pada budaya positif ini ada beberapa konsep inti Bapak Ibu yang akan kami jabarkan nanti paparkan secara bergiliran. Yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata ini atau konsep-konsep ini sebelumnya? Pernah? Ya, ada yang pernah. Segitiga restitusi mungkin ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan segitiga restitusi? Ada yang sudah? Ada yang sudah tapi belum konsisten ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ini. Nah, saya ingin kita melakukan kegiatan ini Bapak Ibu. Kita melakukannya ini dengan berpasangan dengan teman duduk di sebelah kita. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, kepalkan. Bayangkan kalau di dalam tangan Anda yang Anda kepalkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Entah itu apa saja. Itu sangat berharga dan sangat penting untuk hidup Anda. Seperti itu. Tugas rekan yang di sebelahnya, rekan Anda yaitu tugas yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala ini. Nah, teman Anda bisa dengan membujuk atau menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ya, atau bisa dengan dikasih uang, ya. Nah, coba Bu, Bapak Ibu, coba dilakukan dengan teman di sebelahnya. Pak Wak sama siapa? Sama Pak Dani. Nah, silakan. Sama saya. Boleh. Bayangkan di dalam kepala ini ada sesuatu yang sangat berharga. Yang tidak ingin kita lepaskan dan teman itu berusaha. Misalnya dengan cara membujuk misalnya, ayolah, saya kasih. Tapi jangan gini. Ya,
Dengan rujukan. Ya, baik. Bapak Ibu kan kita punya dua kemungkinan ya, membuka atau tetap menjaganya, tetap kita kepalkan. Nah, kemungkinan itu kita lakukan atas bujukan dari teman ataukah kita yang mengontrolnya sendiri? Kita. Nah, gimana? Mungkin ada yang mau menyampaikan. Ya, silakan Bu Min. Mungkin ke depan Bu Min. Ya, silakan. Foto ya? Iya. Ya, terima kasih Bu Indah. Dari simulasi gen tadi tentang keyakinan, saya berpasangan dengan Ibu Karyatna. Beliau mengajak saya minta tolong dibuka tangannya, ada apa di sana. Saya membuka langsung, tapi itu bukan karena diminta Ibu Karyatna, tapi kontrol diri saya karena saya tahu bahwa saya punya kebaikan di sini. Saya ingin membagi kebaikan yang ada di diri saya kepada teman saya. Itu kontrol saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Min atas jawabannya. Baik, jadi semua itu karena kontrol diri ya. Nah, itulah yang ingin saya arahkan nanti, kontrol diri ini ke disiplin positif Bapak Ibu. Dimana kalau kita dengar kata disiplin itu, apa sih yang terbersit di benak Bapak Ibu kalau bicara tentang disiplin? Aturan. Apalagi? Apa ya, gimana wajah? Ya, taat. Taat, aturan, hukuman, ya enggak? Kalau kita bicara tentang disiplin, ya sebenarnya disiplin positif itu bisa muncul dari dalam diri kita, ya karena kontrol kita, ya bukan karena kita takut hukuman atau karena kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi itu karena kontrol dari dalam diri. Jadi disiplin positif itu hubungannya dengan kegiatan ini adalah semuanya itu kita yang kontrol. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada hukuman seperti itu. Lanjut, ya. Yang berikutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang pergeseran paradigma teori kontrol yang dimiliki oleh Dr. William Glasser. Seperti itu. Dimana yang pertama, guru itu memiliki bayangan dia memiliki kontrol atas murid. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Benar enggak ini? Apakah guru mengontrol murid? Ketika murid misalnya kita kasih tugas, terus dia tidak mengerjakan tugas, apakah itu kontrol dari kita? Kontrol ketika dia tidak mengerjakan tugasnya dari dia kan? Berarti bayangan kita tentang ini mulai bergeser ya. Berarti kita guru itu tidak bisa mengontrol murid, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya kita berikan hadiah kepada siswa kita yang berprestasi atau melakukan suatu hal yang baik. Apakah ini bisa menjadi suatu penguatan yang positif dan efektif dan bermanfaat? Ya bisa, tapi kalau misalnya dia melakukan sesuatu karena menunggu hadiah, maju ke depan misalnya, berani tampil ke depan karena ingin mendapatkan hadiah kan, itu tidak baik juga, ya kan? Jadi dia bukan dari dalam dirinya, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini secara tidak sadar sering atau ya mungkin sering saya lakukan Bapak Ibu, membuat orang merasa bersalah. Nah, ketika misalnya murid kita melakukan suatu kesalahan, kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang ternyata setelah saya belajar di sini itu kata-kata yang posisi saya menunjukkan saya ini pembuat rasa bersalah, seperti itu. Dan itu ternyata tidak mempan untuk menguatkan karakter anak. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita bisa memaksa anak melakukan sesuatu? Gimana? Kita mau tidak dipaksa? Kita mau tidak sebagai orang dewasa, kita mau tidak dipaksa Bapak Ibu? Mau tidak dipaksa?
mau ya. Jadi seperti itu, kita pun yang orang dewasa bahkan tidak ingin untuk dipaksa. Yang berikutnya bagaimana ya, slide berikutnya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada dua bagian Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama, tapi pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika mungkin menurut kita melakukan suatu perilaku yang buruk, kita melihatnya itu sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol itu setiap hal atau semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Baik itu perilaku yang baik ataupun buruk, pasti ada tujuannya. Begitu. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, seperti tadi kegiatan mengepalkan tangan. Seperti itu, ketika kita mau membuka atau tetap mengepalkan tangan itu kan kontrol dari diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita sudah bujuk tapi gagal, nah kita pada stimulus respon itu maka langkah berikutnya adalah pemaksaan. Tapi pada teori kontrol itu lebih pada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Entah gurunya yang menang, muridnya yang kalah, atau sebaliknya. Tapi pada teori kontrol, model berpikirnya itu menang-menang. Mungkin win-win solution gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah tentang disiplin positif. Itu adalah disiplin, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Seperti tadi yang Bapak Ibu sebutkan, nilai-nilai kebaikan, nilai positif itu apa saja tadi sudah Bapak Ibu sebutkan. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dengan disiplin positif itu, kontrol itu ada dalam diri kita. Kemudian dengan disiplin positif itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena memang ada motivasi dalam dirinya, tumbuh dengan sendirinya, bukan karena paksaan, pujian ataupun hukuman, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa menyebutkan contoh nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan. Apa contohnya? Bu Sri? Membantu teman. Kemudian apalagi Pak Zainal, mungkin nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa Pak? Melaksanakan tugas ya. Baik. Jadi nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu semuanya itu ada tertuju pada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita lihat di depan, ada berapa elemen profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif ya. Oke. Nah, yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu tahu kan tentang motivasi itu apa? Apa itu motivasi? Ya Pak? Dorongan
jawaban jujurnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan bisa membacanya slide itu ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara tiga itu, manakah yang sering menjadi motivasi kita? Jawab jujur ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih, saya datang tepat waktu ke sekolah itu supaya apa sih? Saya itu supaya nggak ditegur sama kepala sekolah. Supaya apa Pak Dani? Supaya tidak dipotong PPP-nya. Ya, jadi kita harus jujur ya. Kita sering gitu. Yang motivasi yang pertama dan kedua itu sering kali kita lakukan sebagai orang dewasa, ya kan? Anak-anak pun lebih sering lagi. Ya, nah motivasi yang nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar. Nah, dengan disiplin positif diharapkan anak-anak itu bisa menumbuhkan motivasi internal dari dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu. Itu adalah tujuan daripada disiplin positif, supaya segala apa yang ingin mereka lakukan itu adalah dorongan internal dari dalam dirinya atau motivasi internal untuk menjadikan mereka orang menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk pemaparan materi sampai motivasi perilaku manusia itu adalah bagian saya. Yang berikutnya mungkin bisa difoto, ambil foto saya itu ya. Jadi untuk materi sampai motivasi perilaku manusia Bapak Ibu itu adalah bagian saya. Yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain, yaitu Pak Dani Saputra. Kepada Pak Dani atau Pak Hadi? Pak Hadi, oke. Langkah ketiga, saya melakukan tahapan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan pelanggaran. Jo tahu nggak kenapa Bu Guru panggil? Jadi Bu Guru ingin mencari kebenaran informasi disampaikan ketua kelas ke Bu Guru. Katanya Jo kemarin udah piket. Ya betul. Bu Jo ya, setiap orang itu kan pasti pernah berbuat salah ya. Bu Guru juga. Nah, sekarang kita cari solusinya sama-sama dari masalahnya Jo. Oke? Jo, Bu Guru yakin kenapa Jo itu tidak piket kemarin, pasti ada alasannya. Bisa Jo kasih tahu ke Bu Guru apa alasannya? Buru-buru, Buru-buru kenapa? takut ditinggal sama teman saya. Kenapa takut ditinggal? Soalnya setiap sore ada latihan bola. Oh, kamu ikut ini ya, klub bola ya? Harus setiap sore latihannya. Gitu ya. Jadi itu alasanmu kenapa kamu sampai nggak piket? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan kita buat sama-sama. Itu kita jalankannya pun harus Sama-sama. coba sekarang gue tanya keyakinan kelas kita salah satunya apa? Kayak kita harus melakukan jadwal piket. Ya, melaksanakan jadwal piket ya. Nah, sekarang solusi dari permasalahan Jo yang tadi yang tidak mengerjakan jadwal piket atau kabur pada saat kemarin jadwal piket apa menurut Jo? Bisa enggak Bu Guru dikasih tahu? Saya mohon maaf Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan melakukan jadwal piket sesuai dengan jadwal saya. Itu artinya Jo mau jadi anak yang bertanggung jawab ya. Mau jadi anak yang bertanggung jawab. Itu yang Bu Guru harapkan ya.
Langkah keempat, saya meminta umpan balik dari rekan guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Mulyati, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 13 Mataram. Saya adalah rekan kerja dari Bu Indah Supriheti yang sekarang ini sedang mengikuti CGP Angkatan ke-11 Kota Mataram. Saya mau menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan desiminasi kemarin itu. Saya sangat ingin dan tertarik untuk mencoba menerapkan praktek baik yang telah dibagi oleh Bu Indah dan kawan-kawan mengenai segitiga restitusi, dengan harapan semoga proses pembelajaran di dalam kelas itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Bu Indah, semoga semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.